Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Felin Kurniawati, yang kedua Friska Ersa, yang ketiga Hanifa Faizul, yang keempat Heni Evilia, yang kelima Istighfaroh, dan yang keenam Jauzatu Saleha. Kami diberi tugas oleh dosen kami dalam mata kuliah statistika untuk mempresentasikan mengenai ukuran letak part 2. Berikut ini materi yang akan kami sampaikan. Untuk yang pertama, mengenai materi desil pada data kelompok. Di sini, bila datanya telah dikelompokkan atau telah disusun dalam distribusi frekuensi atau tabel frekuensi, maka desilnya dapat dihitung melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan letak desil ke X atau LDX dengan menggunakan rumus LDX sama dengan X per N per 10. Yang kedua, menghitung nilai desil ke X. Rumus yang digunakan yaitu DX sama dengan LX ditambah dalam kurung LDX min FCX per FDX dikali C. Di sini X merupakan 1, 2, 3, sampai 9. Kemudian DX itu letak desil ke X. Dan C di sini interval kelas atau panjangnya kelas. Lalu LX itu tepi bawah kelas dari kelas yang ada yang dimaksud. Terus LDX itu letak desil ke X dan FCX itu frekuensi kumulatif kelas sebelum terdapatnya desil. Ini merupakan contoh soal dan yang ditanyakan yaitu hitunglah D3 serta berikanlah interpretasi. Untuk pembahasannya yang pertama itu menghitung D3. Di sini letak D3-nya itu dengan X sama dengan 3 dan N sama dengan 200. Oke, di sini kita masuk ke rumus untuk menentukan letak DX atau D3-nya itu. Yang pertama, itu kan rumusnya X kali N per 10, di mana X-nya itu 3, jadi ini kita masukkan 3, dikali 200. N di sini itu jumlah total frekuensi. 200, 3 kali 200 sama dengan 600 dibagi 10 sama dengan 60. Jadi, letaknya D3 itu ada di frekuensi atau frekuensi kumulatif di 60. Kita lihat ke tabel. Di sini kita kan sudah membuat frekuensi kumulatif. Ini 20, 33, 59. Nah, kita kan mencari 60. Jika kita mencari di 59 itu belum menyampai 60. Jadi kita masuk ke frekuensi setelahnya yaitu 134 yang mana di sini telah mencakup frekuensi ke 60 tadi. Jadi kita mengambil interval antara 200 sampai 249 dengan frekuensinya 75. Dengan tepi atas itu 199,5 dan tepi bawahnya 249,5. Setelah kita mengetahui letak D3-nya, kemudian kita mencari nilai D3-nya. Di sini ada rumus D3 sama dengan L3 ditambah dalam kurung LD3 min frekuensi kumulatif per frekuensi D3-nya dikali C. Di sini kan tepinya tadi kan 199,5 ditambah LD3 ini letaknya yang kita cari tadi pakai rumus itu kan ketemu 60. Kita masukkan 60. Kemudian dikurangi frekuensi kumulatif. Tadi sampai kelas 1 sampai 2 itu dijumlahkan mengetahui kumulatifnya itu 59 per frekuensi dari D3-nya itu tadi kan 75. Kita masukkan dikali 50 itu interval jarak panjang itu 50. Jadi 199,5 tambah itu kan 60 kurangi 59 kan 1. Jadi kita langsung 1 kali 50 itu kan 50 per 75. Kemudian 199,5 tambah 50 dibagi 75 itu hasilnya 0,666 sama dengan 200,166. Dan di kelas statistika kita sudah perjanjian itu dibulatkan ke dua angka terakhir, sehingga
200,17. Jadi interpretasinya itu D3 sama dengan 200,17 juta, artinya kurang lebih 30% dari sampel tersebut, kurang lebih 60 perusahaan memperoleh laba kurang dari 200,17 juta. Dari mana kita mengetahui nilainya 30% itu? Dari D3 berarti 30%, dan kurang dari 60 perusahaan itu kan 60, kita cari tadi letaknya D3 itu kan mendapatkan nilai 60. Terus 200,17 itu dari nilainya yang ini tadi. Terus dan 70%-nya lagi, jadi kan itu desil itu ada 10 bagian-bagian. Jadi kan totalnya 10 atau 100%. Jika ini sudah 30%, jadi kan sisanya itu 70%. Dan lebih 140 perusahaan. Kan tadi total perusahaannya itu kan ada 200 perusahaan. Jika sudah diketahui 60, jadi kan sisanya 140. Dan di lembar kerja yang saya perbanyak itu salah ketik, itu kurang angka 4. Kalau di lembar kerja itu 10, kalau di sini 140, jadi kurang angka 4. Memperoleh laba lebih dari 200,17 juta. Setelah pembahasan materi mengenai desil, baik itu desil data tunggal maupun data kelompok, berikut ini contoh soal dan pembahasannya. Dan teman-teman bisa mencari soal-soal tambahan lagi di buku statistika atau di internet untuk lebih mendalami. Berikut ini data deposito dalam juta rupiah dari 17 deposan sebuah bank umum sebagai berikut. Tentukanlah D3. Ini merupakan contoh soal yang desil data tunggal. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya LD3 sama dengan X dalam kurung N plus 1 per 10. Kita masukkan 3 dalam kurung 17 tambah 1 per 10. 3 kali 18 hasilnya 54, per 10 hasilnya 5,4. Jika di data tunggal itu hasilnya tidak koma atau bilangan bulat, maka kita bisa langsung. Tetapi jika di sini kan koma, jadi kita harus mengetahui nilainya yang sesungguhnya. Dengan rumus D3 sama dengan data ketiga ditambah 0,4. 0,4 di sini kan 0,4, jadi kita menggunakan 0,4. Dalam kurung data keempat kurangi data ketiga, di sini dikali, jadi kita harus mengerjakannya yang dikali dulu. Data kelima itu sudah diurutkan, data ketiganya itu adalah 55. Ditambah 0,4 dalam kurung, data keempat itu 62 kurangi data ketiga 55. 55 tambah 0,4 dikali 7. 7 di sini 62 kurangi 55. Hasilnya 55 ditambah 2,8. Hasilnya itu 57,8.